Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-34 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu dengan topik tentang sebuah bangsa yang dipersaksikan Alkitab bahwa keberadaan bangsa yang selalu bergumul dengan Tuhan ini ternyata sangat jelas berada di jalur nubuatan zaman akhir. Kembali kita ulangi, di dalam pembahasan kita ini tidak semua ayat kita tulis isinya, dikarenakan akan memenuhi video kita. Saya sangat berharap saudara semua dapat mengikuti sambil membuka Alkitab saudara. Dari judul ini, saya percaya saudara semua sudah memahami bangsa apa yang saya maksudkan. Iya, bangsa Israel. Bangsa yang sering membuat Tuhan sangat gemas. Bangsa yang sering membuat Tuhan sesak napas karena dipenuhi murkanya. Tetapi bangsa ini sedemikian dikasihinya. Semua karena Yakub, semua karena Ishak, dan semua karena Abraham. Semua dikarenakan janji Allah, Dia yang selalu setia dengan perkataannya. Dan juga dikarenakan Allah sudah memutuskan bahwa bangsa inilah jalur penggenapan keturunan seorang perempuan sesuai nubuatan Allah Yahweh di Kejadian 3 ayat 15. Jalur yang dipilih Allah sendiri melalui jalur keturunan Abraham. Garis keturunan yang dijaga Allah sendiri juga sampai ke yang terakhir, yaitu Yusuf dan Maria, ayah bunda Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, banyak nubuatan yang terlibat di dalam benang merah tentang juru selamat ini. Dan semua berjalan sesuai rancangan dan rencana Allah. Apakah Allah mengintervensi keputusan manusia untuk memuluskan rencana Allah? Sama sekali tidak. Allah hanya menggunakan kemahatauannya dengan cara Dia menempatkan rencananya di celah-celah pilihan hidup manusia. Itu adalah bentuk integritas Allah dengan menghormati manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari seluruh ciptaannya. Kesempurnaan dalam bentuk kebebasan memilih jalan hidup dan berkehendak. Sekalipun demikian, Allah tetap menjaga orang-orang yang dikuduskannya atau dikhususkannya, dikarenakan pilihan hidup orang itu sendiri untuk hidup di dalam kekudusan. Di sini, peran Allah hanya sebatas memperkokoh keimanan yang dimiliki. Mau tidak mau, kecenderungan hidup kita semakin mengarah pada kesesuaian dengan kehendak Tuhan. Inilah manusia yang hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam perkenanan Allah. Saudara, jangan keliru sangka. Orang-orang yang hidupnya dikuduskan Allah ini selalu ada di setiap zaman sampai sekarang. Mereka juga berada di banyak tempat dengan latar belakang yang beragam serta beraneka profesi.
Dengan memahami ini, kita sekarang bisa menempatkan pengertian nubuat dengan tidak mendahulukan konteks rohani. Nubuat berada di dalam alam nyata di kehidupan manusia. Karena itu, nubuat harus didahulukan dengan arti secara harfiah. Konteks rohani baru bisa diterapkan apabila nubuat sudah diletakkan terlebih dahulu dengan benar di dalam konteks harfiahnya. Dengan demikian, kita bisa melihat secara utuh tentang nubuatan, bukan sekedar dalam artian hanya terjadi secara sambil lalu, atau hanya sekedar menggenapi apa yang sudah dikabarkan jauh sebelumnya. Inilah yang membedakan nubuat dengan ramalan. Sekali lagi harus kita tekankan, nubuat adalah ucapan tentang sebuah situasi yang harus terjadi di masa depan dan memiliki makna. Saudara-saudara yang terkasih, di video kita ini, kita tidak melibatkan Israel yang mengarah ke kelahiran Mesias, tetapi kita melibatkan Israel dikarenakan bangsa ini merupakan jalur utama menuju nubuatan zaman akhir. Saya mengajak saudara semua menempuh jalur ini untuk menghindari tercampur aduknya pengertian Israel, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai personal dengan Israel secara rohani. Bila kita mencampur adukannya, maka kita bisa kehilangan jejak. Terlebih ketika kita melihat nubuatan yang terkait antara Israel dan gereja. Distorsi ini bisa juga disebabkan karena banyaknya penyebutan kata Israel di Alkitab. Di Perjanjian Lama sendiri berkisar 2.300 kali. Dan di Perjanjian Baru berkisar 75 kali. Belum lagi yang berkaitan dengan kata Yahudi yang disebut sebanyak 80 kali di Perjanjian Lama dan 170 kali di Perjanjian Baru. Jadi, memang diperlukan sikap yang ekstra hati-hati. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan bangsa ini tidak pernah lepas dari nubuatan di sepanjang Perjanjian Lama. Silih berganti muncul nabi, dan bangsa ini tetap masuk ke dalam hitungan nubuatan. Banyak para pakar mengalihkan pengertian Israel ke arah pengertian secara rohani, terlebih oleh kalangan amilenialis. Alasan para pakar ini karena melihat kebejatan bangsa Israel yang selalu berseteru dengan Tuhan. Kalangan amilenialis ini lebih cenderung mengartikan istilah Israel yang dikaitkan dengan kehidupan gereja pada saat ini. Tetapi pendapat seperti itu sangat sulit diterima, karena selalu memunculkan realita bahwa nubuatan tersebut memang hanya bisa diartikan Israel sebagai sebuah bangsa, sebagai keturunan Yakub. Kemurtatan bangsa Israel tidak akan membuat janji Tuhan pada bangsa ini menjadi berubah. Inilah bentuk kesetiaan Allah. Pemulihan Israel sangat sering muncul di Alkitab,
dan pelaksanaannya tampak terjadi dengan jelas, tetap pada konteks sebuah bangsa. Kita bisa melihat contoh di Yeremia 29 ayat 10. Di sini, istilah pemulihan Israel juga diterapkan, bahwa bangsa Israel akan bebas dari penawanan bangsa Babilonia setelah 70 tahun. Dan nubuat ini sudah digenapi. Padahal kenyataannya bangsa Israel pada saat itu dalam kondisi sedang murtad juga kepada Allah. Ini memperlihatkan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah janji yang memiliki syarat. Tetapi karena Tuhan berkehendak demikian terhadap bangsa Israel. Oleh karena inilah, kita tidak bisa menafikan pemulihan Israel sebagai sebuah bangsa tidak bisa kita abaikan ketika melihat nubuat zaman akhir. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua paham asal muasal kata Israel, yakni nama baru dari Yakub yang diberikan oleh teofani, entah dalam bentuk manusia atau malaikat, ketika bergumul di sungai Yabok. Saudara dapat mengikutinya di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Gambaran teofani yang tidak begitu jelas. Sekalipun Yakub mengatakan bahwa dia bertemu muka dengan Allah di Kejadian 32 ayat 30. Dari sini kita melihat sumber nama Yakub dan Israel memiliki kemiripan. Yakub juga bisa diartikan bergumul. Ketika berada di kandungan, dia menangkap tumit Esau. Dan di ayat 28 pasal ini bisa diartikan dia bernama Israel dikarenakan bergumul dengan Allah. Nama yang pas karena di sepanjang sejarah Alkitab bangsa ini selalu dalam kondisi bertobat dan murtad yang terjadi terus-menerus. Nama yang memperlihatkan sebuah bangsa yang selalu bergumul dengan Tuhan. Nama yang tepat sebagai titik awal dimulainya janji Allah kepada Abraham, menjadikan keturunannya sebagai bangsa yang besar. Janji yang diteruskan ke anaknya yang dijanjikan Allah kepada Abraham, yaitu Ishak, dan diteruskan juga ke Yakub. 3 tokoh utama inilah yang berperan besar melahirkan bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, berawal dari janji Allah ke Abram dengan ditandai melalui peristiwa sunat pada saat Abram berusia 99 tahun dan Ismail 13 tahun. Selain tanda sunat, di seisi rumah Abram juga terjadi perubahan nama Abram menjadi Abraham, serta Sarai menjadi Sarah. Di usia tuanya, Abraham dan Sarah istrinya baru memperoleh Ishak, anak yang dijanjikan. Ishaklah anak perjanjian tersebut, bukan Eliezer, hamba Abraham yang ditunjuk Abraham sebagai ahli warisnya. Dikarenakan kekhawatiran Abraham bahwa dia tidak akan memiliki keturunan. Penolakan Tuhan pada rencana Abraham ini dapat kita lihat di Kejadian 15 ayat 4. Anak perjanjian itu bukan juga Ismail yang dilahirkan Hagar, dikarenakan Sarai mengajukan hambanya ini untuk melahirkan anak
bagi Sarai. Dikarenakan Sarai tahu dia mandul, Allah tetap mengatakan tidak. Penolakan Allah atas Ismail ini dapat kita lihat di Kejadian 17 ayat 19. Dan lahirlah Ishak dari seorang perempuan mandul yang diberkati Allah. Allah memberi nama Ishak dikarenakan Abraham dan Sarah tertawa di dalam hati mereka melihat realita Sarah sudah sangat tua, sudah mati haid dan mandul. Allah tetap memberkati Ismail sebagai keturunan Abraham juga, sekalipun bukan yang dijanjikan. Ismail akan menjadi bangsa yang besar, seperti janji Allah di Kejadian 17 ayat 20. Saudara-saudara yang terkasih, tidak cukup hanya di sini Allah menguji kesabaran Abraham. Dia bahkan menuntut Ishak dikorbankan. Kita semua tahu endingnya. Ishak diganti Allah dengan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Semua ini perlambang bahwa akan ada domba yang kudus yang akan dikorbankan sebagai pengganti hukuman bagi manusia ketika menebus seluruh manusia 2000 tahun yang lalu. Jadi, bila masih ada saudara mengatakan Ismail yang dikorbankan, segeralah periksa sumber berita Anda. Apakah sesuai dengan Alkitab atau Tanah Ibrani atau kelima kitab Musa bangsa Samaria? Karena tidak ada sumber lain di luar ketiga kitab ini. Peristiwa itu sendiri sudah berlangsung sekitar hampir 4100 tahun yang lalu. Selalulah menggunakan akal budi di dalam hidup ini, terlebih di dalam mengenali Tuhan. Jangan buang waktu dengan sia-sia, dikarenakan sebuah sikap yang tidak peduli kepada kehidupan kekal yang akan menimpa diri kita sendiri. Agama itu menuntun pada keselamatan hidup kekal. Jadi, bila ada agama, isi kitab sucinya melulu hanyalah kekeliruan, maka yang Anda peroleh adalah kebinasaan kekal. Bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tetapi mereka selalu hidup di alam realita. Sekalipun demikian, ketika mereka tunduk kepada Tuhan, mereka akan tunduk sehabis-habisnya atau tunduk bongkokan. Berbeda dengan kaum keledai liar, hidupnya tidak peduli pada realita, tidak peduli kebenaran pada Allah. Hidup sekehendaknya sendiri, melompat ke sana kemari dengan liar, tidak peduli pada sekeliling. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita melihat sebenarnya seperti apa saja janji Allah kepada Abraham yang diteruskan kepada Ishak dan Yakub. Ini bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Inilah awal janji Allah kepada Abram. Dan janji itu selalu diperbaharuinya baik kepada Abraham sendiri, kepada Ishak maupun Yakub. Pembaruan janji dengan isi yang sama, inilah penguatan janji yang dilakukan Allah. Marilah kita melihatnya. Yang pertama, memiliki keturunan yang sangat besar yang akan menurunkan sebuah bangsa. Ini tertulis di Kejadian 15 ayat 4 sampai 5. Nubuatan ini sudah tergenapi.
Kedua, di Kejadian 15 ayat 18 sampai 21, akan diberikan Allah wilayah yang akan dikuasai oleh keturunannya. Wilayah ini bukan ilusi, tetapi janji tentang negeri yang akan dimiliki bangsa Israel dan lengkap dengan batas-batas geografisnya. Artinya, negeri yang real, yang nyata, dan ini juga sudah tergenapi. Yang ketiga, keturunannya akan melahirkan raja-raja, seperti disebutkan di Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Dari mulai sini, nama Sarai yang berarti berdebat diganti Allah menjadi Sara yang berarti putri raja. Nubuatan ini juga sudah tergenapi. Yang keempat, Kejadian 12 ayat 2. Allah akan mencurahkan kasih karunia kepada bangsa Israel dan bagi orang beriman melalui Abraham. Ini merupakan jalur khusus yang diperoleh orang beriman yang bukan orang Yahudi, dikarenakan adanya efek berkat bagi Israel. Dalam istilah Rasul Paulus dikenalkan dengan kata pencangkokan. Ini juga sudah digenapi dan akan terus digenapi sampai akhir zaman. Yang kelima, Kejadian 12 ayat 3. Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan akan mengutuk orang yang mengutuknya. Nubuatan ini sudah tergenapi dan akan terus seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, masa sulit keturunan Yakub dimulai di saat kemarau panjang terjadi. Yusuf yang sudah menjadi raja muda atau tangan kanan Fir'aun di Mesir menyelamatkan orang tuanya dan saudara-saudaranya yang berjumlah berkisar 70 orang. Mesir pada zaman Yusuf dipimpin Fir'aun yang bijaksana. Sebagaimana janji Tuhan pada Abraham, Allah akan memberkati siapapun yang memberkati keturunannya. Mesir berkelimpahan dan penuh dengan berkat Tuhan. 400 tahun berlalu, keturunan Yakub menjadi sangat banyak dan mulai menjadi sebuah bangsa. Dan ini ditakutkan oleh Fir'aun di masa itu akan bisa menjadi kekuatan yang berbahaya. Mulailah terjadi penyiksaan, perbudakan, dan pembunuhan pada bangsa Israel, sampai munculnya Musa yang diselamatkan putri Fir'aun dari penghanyutan di sungai agar tidak terbunuh. Musa memimpin bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Fir'aun yang memberkati bangsa Israel diberkati Tuhan. Fir'aun yang mengutuk bangsa Israel juga dikutuk Tuhan. Cara apapun dilakukan orang terhadap bangsa Israel, diperlakukan Tuhan dengan cara tersebut kembali. Dan ini berlangsung sampai saat ini. Marilah kita melihat dan membaca janji utama Allah kepada Abraham dan Ishak yang selanjutnya diungkapkan Allah kembali kepada Yakub di Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Marilah kita membacanya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya,
dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Saul naik tahta sebagai raja pertama bangsa Israel tahun 1117 sebelum Masehi. Ditahbiskan oleh Samuel. Hidup Saul tidak berkenan di mata Tuhan. Roh Tuhan diambil dari Saul. Saul memerintah selama 40 tahun sampai tahun 1077 sebelum Masehi. Terjadi pergantian tahta ke Raja Daud. Hidup Daud sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita pada saat ini. Ada kebaikan dan ada kejahatan terselip di dalamnya. Kelebihan Daud, dia tidak menyembunyikan dosanya dari mata Allah. Dia membuka seluruhnya dan dia mengakuinya karena dia mengenal Allahnya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Inilah yang membuat Allah berkenan kepada Daud. Sekalipun sebenarnya Allah mengetahui seluruh dosa Daud, tetapi pengakuan Daud dalam ketulusannya, itu yang dinilai Allah. Ketulusan yang muncul dari hati yang semakin bersih, seiring dengan umur Daud yang semakin tua. Sangat banyak janji-janji Allah kepada Raja Daud. Bahkan Allah menjanjikan kelahiran juru selamat akan muncul dari tunas Daud. Tahta dan garis keturunan Daud akan kekal selamanya. Semua digenapi melalui Yesus Kristus. Mengenai tahta, kelak akan terjadi di masa kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan akan membangkitkan Daud dan bersama-sama memerintah di bumi. Daud sendiri memerintah selama 40 tahun sampai tahun 1037 sebelum Masehi. Dia digendong Tuhan di masa tuanya sampai rambutnya memutih dan digantikan anaknya, Raja Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo memperluas wilayah Israel sampai seluruh peta wilayah negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham dapat dicapainya. Bahkan lebih luas dibandingkan ketika Yosua membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ini disebabkan beberapa suku Israel tidak tuntas dalam melakukan penaklukan wilayah yang menjadi bagiannya. Patut disayangkan, Salomo juga tidak menuntaskan penaklukan seluruhnya di bawah wilayah teritorial sebuah kerajaan yang berdaulat penuh. Sebagian kecil wilayah hanya sekedar menyatakan ketaklukan dengan membayar upeti. Inilah yang membangkitkan kemarahan Tuhan dan berefek sampai saat ini. Akhirnya, sepeninggal Salomo, Israel pecah menjadi 2 kerajaan, Israel Utara dengan 10 suku, dan Israel Selatan didukung oleh 2 suku. Salomo juga memimpin bangsa Israel selama 40 tahun,
sampai tahun 997 sebelum Masehi. Dari mulai berakhirnya pemerintahan Raja Salomo, Israel sudah mulai menuju kesuramannya. Sampai di masa ketiga Raja Israel ini terjadi satu kali perserakan, yaitu ketika peristiwa wabah kekeringan, Yakub membawa seluruh keluarganya menuju wilayah kekuasaan imperium pertama yang menguasai Israel, yaitu Mesir. Di masa kerajaan Israel Utara yang jahat, serta Israel Selatan yang disebut Yehuda, berulang kali para nabi memberi teguran agar mematuhi hukum Taurat. Akibat kejahatan bangsa ini, terlebih yang dilakukan kerajaan 10 suku, menimbulkan ancaman baru, yaitu penawanan oleh imperium kedua, kerajaan Asyur, yang sekaligus menjadi perserakan kedua bagi bangsa Israel. Kita akan terus melihat pergerakan bangsa ini, dikarenakan di sini Tuhan memperlihatkan salah satu indikasi kedatangannya untuk kali kedua, yaitu ketika Tuhan mulai mengumpulkan seluruh bangsa ini dari seluruh pelosok dunia. Nanti di tengah-tengah akan kita kaitkan dengan janji kerajaan Daud pada masa pemerintahan Tuhan selama 1000 tahun. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.